Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Satu, satu. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para informan semuanya? Semoga selalu sehat ya. Amin. Kali ini konten dengan format baru yang terinspirasi dari konten internal audit. Tapi nggak pusing-pusing teknis audit ya. Konten cerita santai aja. Cerita pengalaman audit, pengalaman kerja, pengalaman hidup. Ya cerita apa aja lah. Tapi yang penting, semoga ada hikmah dan ilmu yang bisa diambil dari ceritanya ya. Dan insya Allah, semua cerita real life true story. Nggak ada yang digoreng dan dibumbuin. Tapi nama orang, nama perusahaan, dan identitas lainnya disensor dikit ya. Privacy, hehe. Kita mulai cerita pertama tentang seorang auditor yang katanya terlibat fraud. Apa benar? Kok bisa? Terus, apakah dia diinterogasi timnya sendiri dan sampai diseret ke meja hijau? Mari kita mulai cerita auditornya. Di awal karir internal audit, saat saya masih menjadi audit trainee di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, saat itu saya dan teman, sebut saja dia trainee Y. Di gambar saya yang trainee X ya. Kita berdua ditugasin untuk on the job training membantu sebuah tim audit. Untuk mengaudit sebuah kantor cabang di daerah Jakarta Barat, sekitar Kebonjeruk. Tim auditnya 2 orang, sebut saja auditor A sebagai tim leader dan auditor B sebagai tim member. Dan kami, anak-anak trainee, tugasnya membantu kedua auditor tadi selama 5 hari proses audit. Kita semua berangkat bareng ke cabang naik mobil operasional dari kantor pusat di Jakarta Selatan. Hari pertama audit normal aja. Berangkat ke cabang, ngaudit seharian, balik ke kantor pusat, dan pulang. Lalu di hari kedua, auditor B nggak ikut ngaudit. Dan pas saya nanya ke auditor A kenapa, dia bilang auditor B lagi ada urusan di kantor pusat. Ya udah, saya nggak nanya panjang lebar lagi, ntar dikata anak trainee bawel banget sama kepo. Hari kedua ngaudit juga normal, kayak hari pertama sampai balik lagi ke kantor pusat dan pulang. Nah, hari ketiga, auditor B udah balik lagi, ikut ngaudit bareng kita bertiga lagi, jadi full team. Tapi kali ini dia nggak kayak hari pertama yang ngobrol dan bercanda sama kita bertiga di mobil. Dia lebih sering diem, bengong lihat jendela, dan sesekali nanggepin obrolan tapi seadanya. Terus tiba-tiba di pertengahan perjalanan menuju ke cabang, auditor A nanya ke auditor B. B, gimana kemarin? Diapain aja lu? Hehehe. Auditor B ngejawab, abis gue dibentak-bentak sama si C. Lu nyolong ya? Lu kebagian ya? Auditor A nanya lagi. Terus lu bilang apaan? Dipukulin gak lu? Auditor B jawab, ya enggak lah, mana gue nyolong. Ya nggak sampai dipukulin juga. Jadi C itu investigator fraud yang strukturnya di bawah internal audit head juga di perusahaan itu. Kantornya jadi satu dengan internal audit, cuma beda kubikel atau sekat ruangan. Dan investigator C ini juga sama-sama orang lama kayak auditor A dan B, dan sahabatan juga. Nah, saya sebagai audit trainee yang kepo, beraniin diri aja nanya ke auditor B. Ada apaan sih Bang B? Auditor B cuma jawab, tanya aja tuh sama si A sambil senyum kecut. Auditor A cuma bilang, ntar gue ceritain ya, kita fokus ngaudit dulu aja hari ini. Dan percakapan itu berakhir, lanjut ngaudit seperti biasa, dan pulang seperti hari sebelumnya. Hari keempat, auditor B nggak ikut ngaudit lagi. Ada urusan lagi di kantor pusat kayak hari kedua. Dan di perjalanan mobil ke cabang, saya tanya lagi ke auditor A. Kemarin Bang B kenapa sih Bang? Dan auditor A pun cerita semuanya. Auditor B sekitar 2-3 bulan sebelumnya pernah jadi tim leader di audit kantor cabang Jakarta Selatan. Hasil audit cabang itu ratingnya baik, internal kontrol desainnya mencukupi dan implementasinya efektif. Tapi ternyata seminggu yang lalu, kasir di cabang itu ketahuan fraud ngambil uang perusahaan.
yang tanggal kejadian fraudnya ada di periode audit penugasan auditor B. Auditor B dan tim tidak mendeteksi adanya fraud itu, dan seputar kasir tidak ada temuan yang berat. Alhasil, auditor B dipanggil ke kantor pusat dan diinterogasi sama investigator C 2 hari yang lalu. Dicurigai, auditor B dan timnya berkomplot dengan kasir untuk melakukan atau menutupi kasus fraud tersebut. Dan saya tanya lagi, terus beneran Bang B ikutan fraud itu? Auditor A jawab, ya nggak tahu juga ya, tapi gua tahu B itu orangnya gimana. Enggak lah kayaknya. Auditor A bilang lagi, ya paling besok audit program ada revisi besar-besaran. Yang belum paham audit program, bisa lihat di konten internal audit episode 10 di link atas atau di deskripsi ya. Saya tanya lagi, lah kenapa audit programnya direvisi bang? Emang fraudnya gimana sih? Alhamdulillah auditor A baik hati mau menjelaskan, jadi saya bisa bikin konten ini. Hehehe. Jadi kantor cabang dipimpin manajer cabang, membawahi fungsi penjualan, produksi, dan administrasi. Fokus di bagian administrasi, ada staf admin, HRGA dan legal, IT, accounting and tax, finance, dan kasir. Kantor cabang Jakarta Selatan ini aman aja beroperasi, performance juga baik dan nggak ada masalah. Sampai suatu hari, manajer cabang tersebut, yaitu manajer D, kebagian jatah mandatory block leave. Mandatory block leave adalah aturan setiap pegawai cabang wajib cuti 5 hari kerja berturut-turut. Dan pekerjaan yang ditinggalkan diambil alih pegawai dari fungsi lain atau fungsi yang sama dari cabang lain. Dan karena yang mandatory block leave adalah manajer atau jabatan tertinggi di cabang, jadi penggantinya adalah manajer dari cabang lain. Mau nggak mau dia pegang 2 cabang di minggu itu. Manajer D mandatory block leave digantikan manajer E dari cabang terdekat di sekitar Jaksel juga. Manajer E ini bisa dibilang jauh lebih rajin dalam supervisi pegawai dan up to date dengan aturan-aturan baru. Jadi setiap hari selama 5 hari dia pakai untuk review semua fungsi yang ada di cabang tersebut. Sampai di saat dia review kerjaan kasir, sepertinya di hari-hari terakhir dia ada di cabang tersebut. Sebagai orang yang sangat rajin, manajer E coba mereview pengaplikasian update sistem ERP. Sistem ERP yaitu aplikasi operasional dan keuangan perusahaan yang baru ada update terkini. Yaitu bisa memunculkan laporan keuangan per cabang dengan data yang lebih detail. Tapi banyak yang belum memperhatikan update sistem ini, termasuk para auditor di internal audit. Manajer E mengetes dengan melakukan inspeksi uang tunai, cash count atau cash opnam. Membandingkan saldo fisik uang tunai dengan saldo uang di general ledger sistem ERP yang baru. Setelah menarik data dan tahu saldo sistem uang tunai, manajer E langsung menghitung saldo fisiknya. Saldo uang tunai rupiah aman, sama antara saldo fisik dengan saldo sistem. Lalu beralih menghitung uang dolar. Diketahui saldo fisik uangnya $1.000. Sedangkan di sistem tercatat saldo uang dolar $10.000. Jadi ada kekurangan fisik $9.000. Jika dirupiahkan sekitar 135 juta. Refleks, manajer E langsung bertanya ke kasir, ini uangnya kurang $9.000, ditaruh di mana? Kasir F cuma diam. Manajer E bertanya lagi, kok $9.000-nya nggak ada di brankas, ditaruh di mana? Kasir F tetap diam, dan makin lama makin menunduk. Manajer E yang geram melihat kasir F cuma diam sampai berteriak, di mana uangnya? Dari situ ditelusuri, akhirnya ketahuan kasir F menggelapkan uang $9.000 atau 135 juta. Kasir F langsung dilaporkan ke HRD, investigator, dan dipolisikan sampai ke meja hijau, lalu dipecat. Manajer D, atasan resmi kasir F pun juga diperiksa, walau tidak terbukti bersekongkol dalam fraud. Yang bersangkutan diberi surat peringatan 2 atau SP2, karena kelalaian yang membuat fraud bisa terjadi. Lalu, pertanyaannya sekarang, kenapa auditor B tidak bisa menemukan fraud tersebut? Ini berhubungan dengan update fitur sistem ERP yang tadi belum diperhatikan semua pegawai.
entah sosialisasi yang kurang atau mental manual yang sudah mendarah daging di semua pegawai. Jadi, kebiasaan kerja yang lama tidak diubah dengan kontrol yang baru yang sudah diintegrasikan ke sistem. Cara audit untuk menguji efektivitas penyimpanan uang dan kehandalan informasi saldo uang juga masih menghitung fisik uang dan mencocokkan saldonya ke buku kas manual kasir, bukan ke data GL uang tunai cabang yang diambil dari sistem ERP seperti manajer E. Kasir F pun sudah paham program audit, cuma mencocokkan fisik uang ke buku kasir manual, bukan ke saldo uang di GL sistem ERP. Jadi kasir memberi buku kas manual yang mudah dan sudah diubah. Sudah dikurangi $9.000 supaya sama dengan fisik uang $1.000 di brankas. Selain faktor ketidakpekaan auditor, audit program standar untuk audit cabang juga belum diupdate. Masih ditulis mencocokkan fisik uang dengan buku kas kasir, bukan saldo GL uang tunai di sistem. Hal tersebut yang membuat auditor A bilang akan ada revisi audit program besar-besaran. Karena akan diubah total yang mengakomodir semua kontrol baru yang ada di dalam sistem ERP. Tidak cuma untuk mengaudit uang tunai, tapi untuk seluruh aspek bisnis dan operasional lainnya. Karena audit program yang belum up-to-date tersebut, membuat auditor B akhirnya selamat dari kasus fraud. Kesalahan ada di unit audit internal karena tidak melakukan update atas audit program. Auditor B dan auditor lainnya hanya melakukan audit sesuai audit program yang usang tersebut. Yang bersangkutan jadi saksi di meja hijau untuk kasus tersebut dan dinyatakan tidak terlibat. Entah benar-benar bersih atau tidak. Saya juga lupa menanyakan apakah audit head dapat teguran atau peringatan atau tidak atas kasus tersebut. Karena audit head lah yang mengemban tanggung jawab tertinggi dari efektivitas audit program. Cerita yang sangat menarik, menghabiskan waktu perjalanan sampai ke cabang untuk audit. Dan kami pun menyelesaikan tugas audit tersebut sampai hari kelima dan tuntas sampai laporan terbit. On the job training di masa audit trainee pun selesai dan akhirnya saya pun lulus jadi auditor. Tapi cerita fraud itu sangat menampar pola pikir dan membentuk mental saya sebagai auditor. Karena ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut. 1. Kesalahan membuat audit program bisa berakhir ke meja hijau. Audit program standar yang diberikan oleh internal audit pastinya baik, tapi harus dicek lagi. Jika ada audit program yang kita rasa kurang, harus kita perbaiki dan kita tambahkan. Sampai kita rasa cukup aman dan menutup celah resiko kita terjebak masalah di kemudian hari. Atau istilahnya audit risk, yaitu resiko kegagalan auditor mendeteksi kelemahan kontrol saat audit. Kita minimalisir audit risk supaya setelah audit pulangnya ke rumah, bukan ke LP Cipinang. 2. Sistem ERP digunakan untuk audit dan diverifikasi saat audit. ERP adalah alat kontrol operasional, bisnis, dan finansial perusahaan secara keseluruhan. Jadi, harus kita pergunakan datanya saat melakukan audit. Kurangi penggunaan data-data manual. Dan saat mengaudit, informasi dalam sistem ERP harus kita verifikasi juga kebenarannya. Dengan membandingkannya dengan dokumen transaksi yang ada di cabang atau divisi yang sedang diaudit. Sistem ERP jadi dipergunakan dengan maksimal dan kebenaran informasi di dalamnya juga terjaga. Yang ketiga, review pengaplikasian mandatory block leave. Pastikan dilakukan rutin dan pegawai yang tidak pernah cuti bisa dapat red flag fraud. Belum tentu dia pasti melakukan fraud, tapi sekedar dapat red flag atau dicurigai. Dicurigai kalau orang yang tidak pernah cuti ini menyembunyikan sesuatu dan terus menjaganya. Atau apes dapat atasan malas yang apa-apa dia disuruh ngerjain. Hehe. Untuk pegawai yang rutin block leave bisa jadi bahan review kinerja karena diperiksa oleh orang lain. Ya, jadi auditor harus menjunjung tinggi kode etik ya, khususnya integritas dan kompetensi. Jangan tergiur harta dan jabatan sementara, dan buat program audit seefektif mungkin. Apalagi ya kira-kira hikmah dan pelajaran yang bisa diambil? Yang punya masukan, tolong tulis di komentar ya para informan.
Kayaknya sampai sini dulu ya cerita auditor episode ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai di akhir konten ini. Jangan lupa di like dan di share kontennya ya. Dan di subscribe juga channelnya. Buat yang mau sharing cerita tentang audit atau kasus lain seputar dunia kerja, bisa tulis di komen atau DM ke Instagram ya. Link di profile channel ini. Buat cerita yang menarik, mungkin aja akan masuk di cerita auditor episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.